Kali ini kita akan bahas satu cerita yang cerdik banget tentang gimana orang biasa bisa pakai otaknya buat ngelawan raja yang sewenang-wenang. Ini kisah soal kecerdasan, kekuasaan, dan pembalasan yang, wah, sempurna banget. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya menghukum seorang raja? Ini pertanyaan yang bikin pusing banyak orang dari dulu. Kalau penguasa yang harusnya jadi simbol keadilan, malah jadi sumber masalah, rakyat biasa bisa apa? Nah, cerita ini ngasih kita satu jawaban yang luar biasa cerdik. Cerita kita ini dimulai ya, seperti banyak ketidakadilan lainnya, dari keinginan seorang raja yang seenaknya, yang akhirnya jadi bencana buat rakyatnya. Yuk kita lihat gimana sebuah mimpi bisa jadi pemicu konflik besar ini. Coba deh bayangin, raja mimpi ada harta karun di bawah rumahmu. Terus cuma gara-gara mimpi itu, dia langsung perintahkan rumahmu dihancurkan. Para pengawal datang, ngerobohin tembok, gali-gali lantai, pokoknya rumahmu jadi puing-puing. Dan hasilnya? Nggak ada apa-apa, kosong melompong. Rumah hancur sih udah parah ya, tapi yang bikin lebih nyesek itu penghinaannya. Rajanya bukan cuma salah, tapi dia sama sekali nggak peduli. Nggak ada tuh minta maaf, apalagi ganti rugi. Ini seakan-akan jadi pesan yang jelas. Nyawa dan harta Abu Nawas itu nggak ada artinya buat penguasa. Tapi ya gitu, kadang di saat-saat paling putus asa, justru muncul ide-ide paling brilian. Waktu Abu Nawas duduk di tengah reruntuhan rumahnya, inspirasi datang dari sumber yang nggak disangka-sangka, ngasih dia jalan buat balas dendam. Di tengah puing-puing, lagi liatin makanan sisa yang udah basi, ada lalat yang ngerubungin. Awalnya mungkin jijik ya, tapi dari situ tiba-tiba klik. Sebuah ide mulai terbentuk di kepalanya. Senyum tipis mulai kelihatan di wajahnya. Ini bukan lagi soal frustrasi, ini soal strategi. Oke, kita bedah nih rencana jeniusnya. Abu Nawas nggak gegabah. Pertama, dia harus bisa ketemu raja, biar aksinya nanti ada saksinya. Kedua, dia harus membingkai masalahnya dengan cara yang menarik perhatian raja. Ketiga, dan ini yang paling krusial, dia harus dapat izin resmi, izin hukum. Terakhir, baru deh dia eksekusi solusinya. Ini bukan sekedar balas dendam biasa, ini pertunjukan hukum. Nah, dengan rencana yang udah matang, Abu Nawas pun masuk ke istana. Sekarang, kita saksikan gimana dia pakai kata-katanya buat ngejebak raja dalam perangkap hukum yang dia bikin sendiri. Perhatiin deh bahasanya, cerdik banget. Abu Nawas nggak ngeluh soal lalat. Dia laporin tamu tak diundang yang masuk tanpa izin dan memakan makanannya. Dia sengaja pakai bahasa hukum, mengubah serangga pengganggu jadi kriminal. Ini langkah pertama buat narik raja masuk ke permainannya. Dan ini dia intinya, surat perintah tertulis. Bukan cuma izin lisan yang gampang diingkari, tapi dokumen hukum yang sah, lengkap dengan tanda tangan raja. Inilah senjata yang bakal dia pakai buat ngelawan penguasa itu sendiri. Rajanya jadi serba salah kan? Di depan para menterinya, masa nolak permintaan sepele dari rakyatnya? Kelihatan lemah dong, ya udahlah, dia setuju aja. Buat dia, ini cuma permintaan aneh dari rakyat biasa. Dia sama sekali nggak sadar kalau dia baru aja nanda tanganin surat kehancurannya sendiri. Nah, ini dia bagian yang kita tunggu-tunggu. Bagian yang paling memuaskan. Dengan surat perintah di tangan, Abu Nawas balik lagi ke istana. Bukan sebagai korban, tapi sebagai penegak hukum. Kekacauan yang bakal terjadi ini sepenuhnya legal. Oke, bayangin Abu Nawas di satu tangan pegang surat perintah, di tangan satunya lagi pegang tongkat besi. Dia mulai tugasnya. Ada lalat nemplok di jendela kaca patri yang indah banget. Dan pecah. Tanpa ragu dia ayunkan tongkatnya. Kaca yang tadinya karya seni itu hancur jadi ribuan keping. Gak berhenti di situ, lalat lain nemplok di vas bunga antik kesayangan raja. Dan hancur, vas itu meledak jadi debu dan pecahan keramik. Puncaknya nih, ada lalat yang berani banget hinggap di guci pribadi raja. Barang yang paling personal pun gak aman. Dan musnah. Di depan semua orang di istana yang melongo, Abu Nawas secara sistematis ngancurin semua simbol kekayaan dan kekuasaan raja, dan semuanya atas nama hukum. Oke, setelah kekacauan tadi reda, sekarang waktunya perhitungan. Kita lihat yuk, gimana aksi Abu Nawas ini bukan cuma ngancurin barang-barang istana, tapi juga harga diri dan kesombongan rajanya. Ini dia ironi yang paling keren. Raja yang omongannya adalah hukum, sekarang malah jadi tawanan dari hukum yang dia buat sendiri. Dia cuma bisa nonton tanpa daya,
pas istananya diobrak-abrik, terjebak sama tanda tangannya sendiri di secari kertas. Jadi ini bukan sekedar balas dendam membabi buta ya. Ini tuh keadilan yang puitis banget. Coba kita bandingin. Raja ngancurin rumah orang biasa cuma gara-gara mimpi konyol. Nah, Abu Nawas, dia ngancurin barang mewah istana berdasarkan surat perintah resmi. Raja nggak ngasih pelajaran apa-apa. Sementara Abu Nawas ngasih pelajaran soal empati dan konsekuensi yang nggak akan pernah dilupain sama raja. Dan pada akhirnya, keadilan pun ditegakkan. Abu Nawas pulang dengan perasaan lega, harga dirinya pulih. Sementara rajanya ditinggal sendirian di tengah puing-puing hartanya, dipaksa buat mikirin akibat dari kesombongan dan penyalahgunaan kekuasaannya. Nah, jadi apa yang barusan kita faksikan ini? Apakah ini contoh keadilan yang cerdik, yang pakai sistem buat ngelawan sistem itu sendiri? Atau ini cuma balas dendam biasa yang dikemas rapi pakai alasan hukum? Cerita ini maksa kita buat bertanya, kapan perlawanan itu jadi keadilan, dan di mana sih batas antara menuntut pertanggungjawaban dari yang berkuasa dengan sekedar membalas dendam?